1261 Jalan Darah Iblis Abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Kau mencari kematian. Mata naganya menatap Sinu. Sinu mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan, berteriak, Tuan, cepat pergi. Pergi, Sinu, aku akan mengingat kesetiaanmu. Ying Wuxie melirik Sinu dalam-dalam, sebelum pergi. Dia membawa dua orang abadi lainnya dan segera mundur. Karena Sinu mempertaruhkan nyawanya untuk menahan Fang Yuan, Ying Wuxie dan yang lainnya dapat dengan lancar meninggalkan tembok daerah akar manis dan memasuki dataran utara. Saat mereka menginjak rumput dataran utara, Ying Wuxie mengeluarkan Tai Bai Yun Seng dari lubang abadinya. Yang terakhir sudah bangun, tetapi luka-lukanya sangat parah, hidupnya masih dalam bahaya. Menggabungkan kekuatan keempat orang abadi, mereka segera mengaktifkan formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional dan menghilang dari tempat itu. Di dalam alam mimpi, pertempuran telah berakhir. Para bandit jalur iblis yang menyerang semuanya mati. Kafilah pedagang juga tidak mudah, karena mereka menderita banyak korban dan cedera. Mayat berserakan di mana-mana di lembah dan darah memenuhi daerah itu. Paman Jenggot Besar, tenangkan dirimu. Bangun. Fang Yuan muda berada di samping Tuan Gu Jenggot Besar, menatap luka mengerikan itu dengan kaget dan panik. Seseorang selamatkan dia. Teriak Fang Yuan, suaranya agak serak. Namun, tidak ada yang datang. Fang Yuan segera berlari ke tuan muda itu, Tuan, Paman Jenggot Besar terluka saat menyelamatkanmu, dia akan mati, tolong selamatkan dia. Dia tidak bisa diselamatkan, lukanya sendiri bukanlah masalah besar, yang terpenting adalah dia terkena racun Gu, kita tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Tuan muda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Tidak, kau punya cara. Bukankah kau juga terkena racun Gu yang sama? Fang Yuan bersikeras. Ekspresi tuan muda itu merosot, kau ingin aku menggunakan cacing Gu yang berharga untuk orang luar. Tahukah kau cacing Gu penyembuh semacam ini hanya bisa digunakan untuk beberapa kali saja. Petik 2. Tapi, Paman Jenggot Besar terluka untuk menyelamatkanmu. Fang Yuan membantah. Bahkan jika dia tidak menyelamatkanku, aku punya pengawal rahasia ayah yang akan memastikan keselamatanku. Tuan muda itu mencibir, melambaikan tangannya ke arah Fang Yuan, pergilah sekarang, bagaimana mungkin cacing Gu penyembuhku bisa digunakan pada semut seperti kalian. Fang Yuan menggertakkan giginya dan menatap tuan muda itu dengan tangan terkepal, tidak bergerak dari tempatnya. Apakah kau ingin mati? Tuan muda itu menjadi marah. Fang Yuan, pada saat ini, Gu Master Big Bear terbangun dan memanggil dengan lembut. Fang Yuan gemetar, dengan cepat berbalik dan berlari ke sisi si Jenggot Besar. Paman si Jenggot Besar, kamu sudah bangun. Fang Yuan terkejut sekaligus senang. Jangan melawan tuan muda, kaulah yang akan menderita. Jangan terus mengemis, bagaimana mungkin Gu penyembuh yang begitu berharga digunakan pada orang-orang seperti kita. Si Jenggot Besar tersenyum mengejek. Tapi paman, luka-lukamu, Fang Yuan sangat kesal, tersedak saat dia terisak-isak. Plop, Sinu jatuh tak berdaya ke tanah. Hehehe, dia menatap naga pedang yang melayang di depannya dan tertawa, aku berhasil. Tuan berhasil melarikan diri, haha, sekte bayangan tidak akan terkalahkan, hiduplah jiwa spektral, Fang Yuan mencengkeramnya dengan cakarnya dan dengan paksa menghancurkannya hingga berkeping-keping. Melonggarkan cakar naganya, pecahan batu dan puing berserakan di tanah tanpa tanda-tanda penampilan asli Sinu. Kau hanya sekarat, apa gunanya berteriak? Fang Yuan mencibir, mengambil bagian terpenting dari antara pecahan batu. Dia kemudian terbang keluar, dari dinding daerah Licorice dan kembali lagi ke dataran utara. Dia melempar batu penting itu ke tanah, seketika, lubang abadi di dalamnya mulai menyerap ki langit dan bumi dataran utara dan membentuk tanah yang diberkati di luar. Fang Yuan tidak menunggu, malah mengaktifkan sensasi ki keberuntungan untuk memeriksa lokasi Ying Wuxie dan yang lainnya. Fang Yuan segera menemukan bahwa Ying Wuxie dan yang lainnya sudah sangat jauh darinya. Mereka menggunakan formasi pertempuran kuno itu. Tapi memangnya kenapa? Kalian semua akan mati di tanganku, cepat atau lambat. Tapi lokasi ini, sepertinya berada di parit bumi di bawah aliansi zombie. Fang Yuan kembali ke wujud manusianya, sedikit mengernyit. Tentu saja, dia familiar dengan lokasi parit bumi aliansi zombie. Kota raksasa aliran gelap masih tersembunyi di sana, sayangnya, belum ada yang menemukannya.
Tidak aneh bagi Ying Wuxie dan yang lainnya untuk memasukinya. Aliansi zombie perbatasan selatan telah dihancurkan, markas besar aliansi zombie Laut Timur dikepung, tetapi aliansi zombie dataran utara masih tersembunyi di parit bumi. Sepertinya Ying Wuxie dan yang lainnya akan sekali lagi melalui masa pertumbuhan. Ini adalah situasi yang sudah diduga. Sumber daya kultivasi Dark Flow Giant City mencakup segala macam immortal goo dari zombie abadi Northern Plains. Namun, Sinu sudah mati, dan mereka terluka, jika mereka bertarung lagi, bahkan jika itu di Northern Plains dan bukan tembok regional, Fang Yuan akan tetap berada di atas angin. Tanah suci Sinu telah terbentuk, Fang Yuan memasukinya tetapi tidak mampu menaklukkan roh tanah. Pencapaiannya di jalur bumi hanya pada tingkat master dan bukan grandmaster, oleh karena itu, dia tidak dapat mencaplok tanah suci tingkat 7 ini dan hanya dapat meninggalkannya untuk sementara waktu. Di dalam mimpi itu, ada sejenis tanaman obat yang konon dapat meredakan racun Tuan Gu Jenggot Besar. Fang Yuan muda memilih untuk menyelinap keluar dari karavan dan memanjat tebing untuk memetik tanaman obat yang tumbuh di sana. Angin gunung yang dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan tubuhnya menggigil hebat. Tebing itu curam, dan langkah yang ceroboh dapat menyebabkan kematian yang brutal. Aku pasti akan mendapatkan tanaman obat itu dan mengobati Paman Jenggot Besar. Dia menyelamatkan hidupku, bagaimana mungkin aku tidak membalas budi ini? Bertahanlah, Fang Yuan, jangan takut, huf. Fang Yuan bernapas dengan kasar saat dia mengulurkan lengannya dan setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya memilih tanaman obat. Saat fajar menyingsing, dengan sekeranjang penuh tanaman obat dan pakaian compang camping, dia kembali ke perkemahan. Baiklah, alam mimpi ini akhirnya berakhir. Fang Yuan terbangun dari alam mimpi. Dia akhirnya terbebas dari gangguan alam mimpi. Alam mimpi ini tidak sepenuhnya tanpa manfaat, materi jalur mimpi di dalamnya melampaui imajinasi Fang Yuan. Pada adegan terakhir, keranjang berisi tanaman obat yang dibawa Fang Yuan sebenarnya adalah material gu jalur mimpi. Jika aku bermimpi sendiri, tidak mungkin aku bisa mendapatkan panen yang begitu banyak. Mungkinkah jiwa utama Ying Wuxie ke dalam mimpi bukan hanya kemampuan menyerang, tetapi juga jurus mematikan untuk mendapatkan material gu jalur mimpi? Fang Yuan merenungkan hal ini sambil terbang. Tanpa campur tangan alam mimpi, dia sekali lagi mulai mengejar Ying Wuxie. Bahkan jika Ying Wuxie lari ke ujung dunia, Fang Yuan akan mengejarnya untuk menghentikan masalah besar ini sejak awal. Tanah suci gunung bersalju. Peri Lian Yun, jangan gunakan gu abadi cinta lagi. Kamu sudah membayar harganya dan sekarang tidak dapat berbicara. Jika kamu terus menggunakannya berulang kali seperti ini, aku benar-benar tidak tahu harga seperti apa yang harus kamu bayar selanjutnya. Si Zheng Yi mencoba membujuk. Zhao Lian Yun menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas dan penuh tekad. Dalam pertempuran berbahaya dengan Zhao dan Niu, gu abadi cinta telah menunjukkan kekuatannya. Namun saat itu, gu abadi cinta tidak mengambil esensi abadi sebagai harga, sebaliknya ia merampas sesuatu dari Zhao Lian Yun. Benda ini adalah suara Zhao Lian Yun. Setelah pertarungan, Zhao Lian Yun tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Ia bahkan tidak dapat mengeluarkan gerutuan kasar dan suara-suara yang dapat dibuat oleh orang bisu. Hong Yun masih menungguku. Aku tidak dapat hanya menunggu di sini dan menonton dari pinggir lapangan. Jadi bagaimana jika aku tidak dapat berbicara? Aku masih dapat berbicara dengan kalian semua melalui cacingku. Itu bukan masalah besar. Zhao Lian Yun mengirimkan suaranya kepada si Zheng Yi. Si Zheng Yi menghela napas, tidak dapat berkata apa-apa, dan hanya bisa membiarkan Zhao Lian Yun bertindak sesuai keinginannya. Namun kali ini, tidak peduli bagaimana Zhao Lian Yun memanggil, gu abadi cinta tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergeming. Tak berdaya, Zhao Lian Yun hanya bisa berjalan keluar dari jangkauan puncak bersalju ke-12, bersama dengan si Zheng Yi. Begitu mereka berjalan keluar dari jangkauan ini, Zhao Lian Yun dikirim ke puncak bersalju lainnya, terpisah dari si Zheng Yi. Berbeda dari sebelumnya, ada suara pertempuran sengit di puncak bersalju ini. Siapa yang bertarung di sini? Seharusnya Yu Yiyezi, Bu Zhenzi atau Mu Linglan, kan? Zhao Lian Yun terkejut dan senang, saat dia dengan cepat bergegas menuju puncak. Dia segera mencapai aula di puncak. Bau darah menyerang hidungnya. Di dalam aula merah tua, seorang gu abadi muda yang cantik sedang bertarung sengit dengan seorang gu abadi gunung bersalju. Itu adalah gu abadi jalur penyempurnaan Yu Yiyezi.
Yu Yiyezi, tunggu, aku datang untuk mendukungmu. Zhao Lianyun mengirimkan suaranya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Yu Yiyezi terkejut sekaligus senang, lalu dengan cepat menjawab, hati-hati, ini adalah iblis abadi jalur darah asli. Apa, jalur darah? Zhao Lianyun sangat ketakutan. Dia menatap musuh dengan takut dan waspada Dewa Gu jalur darah. Karena leluhur laut darah dan alasan historis lainnya, serta karakteristik jalur darah, siapapun yang mengolah jalur darah akan dinilai sebagai anggota jalur iblis di 5 wilayah. Dalam pertempuran antara aliansi Sekte Chu dan suku Baizu melawan suku Huang Jin yang bersekutu, pihak Chu Du dapat membawa bala bantuan yang kuat. Sayangnya, orang ini mengolah jalur darah, Chu Du langsung menolak tanpa sedikit pun keraguan. Itu karena Chu Du ingin membangun kekuatan jalur yang benar, jika dia bekerja sama dengan anggota jalur darah, pihaknya akan dinilai sebagai jalur iblis, dan semua usahanya yang susah payah akan sia-sia. Namun, Tanah Suci Gunung Salju tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Karena Tanah Suci Gunung Salju adalah titik kumpul Dewa Gu jalur iblis dataran utara. Itu bukan suku atau sekte. Baik itu suku atau sekte, keduanya memiliki karakteristik memelihara anggotanya, dan keduanya juga memiliki anggota fana. Namun, Tanah Suci Gunung Salju adalah entitas yang dibentuk dan dihubungkan murni melalui manfaat. Zhao Lianyun tiba di puncak bersalju ke-10 setelah meninggalkan puncak bersalju ke-12. Gu Immortal jalur iblis yang menjaga tempat ini disebut Zhao Pu. Dia mengenakan pakaian rami dan sepatu kain, dia botak, berpenampilan biasa saja dan bertubuh sedang. Dia berdiri di tengah aula, sementara Yu Yiyezi terus mundur berulang kali, hingga dia mencapai tepi aula. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, luka-lukanya mengerikan. Ketika Zhao Lianyun melihat rekan ini, dia hampir tidak dapat mengenalinya. Yu Yiyezi adalah pria yang cantik dan lembut, tetapi saat ini, dia seperti telah jatuh ke lautan darah yang tak terbatas dan ditarik keluar oleh seseorang. Kemampuannya yang lain normal, tetapi dia memiliki satu jurus pembunuh abadi jalur darah yang sangat kuat. Saat mengaktifkannya, semua darahnya terciprat keluar sebelum berubah menjadi aliran darah. Begitu aliran darah menyentuh kulitmu, kamu akan mulai berdarah dan seiring berjalannya waktu, pendarahannya akan terus memburuk. Kamu harus berhati-hati. Ketika Yu Yiyezi melihat Zhao Lianyun di tengah pertarungan, dia segera memperingatkannya. Aku mengerti, istirahatlah dulu, aku akan menghadapinya. Zhao Lianyun melangkah maju. Bagus, ada orang lain di sini yang mencari kematian. Zhao Pu berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, kedua tangannya terlipat di dada. Dia tersenyum sinis, memperlihatkan giginya yang rapat dan tajam, aura iblis dan haus darah menerkam ke depan. Jurus pembunuh abadi, rantai perak pengunci kehidupan. Zhao Lianyun telah mempersiapkan jurus ini sejak tadi, di bawah konsumsi esensi abadi, aura sejumlah besar cacing gu bangkit dari tubuhnya, dan cahaya perak menyelimutinya. Klang-klang, serangkaian rantai yang saling beradu dapat terdengar dari dalam cahaya perak. Tak lama kemudian, 6 rantai panjang melesat keluar dari cahaya perak. Keenam rantai itu berwarna perak terang dan sangat lincah, saat mereka bergerak di sekitar Zhao Lianyun, membentuk pertahanan yang kuat. Zhao Lianyun telah melalui pelatihan intensif dan setelah pertarungan hidup dan mati dengan Zhao Daniu, dia tampaknya telah terlahir kembali, setiap gerakannya menentukan dan tidak memiliki aura yang tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Penguasa puncak bersalju ke-10, Zhao Pu, memperhatikan Zhao Lianyun mengaktifkan jurus pamungkasnya, tetapi sebenarnya tidak menghentikannya dan hanya mengawasinya. Zhao Lianyun melihat ini, dan segera mengaktifkan jurus pamungkas abadi lainnya. Hujan meteor, esensi abadi dikeluarkan sekali lagi, saat bercak biru tua terbentuk di atas Zhao Lianyun, di atas kubah aula. Swiss swiss swiss, meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menghujani seperti pasukan anak panah, itu adalah pemandangan yang agung. Meteor-meteor ini sangat tipis dan kecil, seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kekuatannya sangat agung karena jatuh seperti badai yang tidak dapat dihindari. Jika Zhao Pu terus diam, dia akan berubah menjadi pasta daging oleh meteor-meteor kecil ini. Dia memang tidak berani bersikap sombong, tiba-tiba awan berdarah besar melayang di atas kepalanya, itu seperti payung besar yang melindungi Zhao Pu dengan kuat. Meteor yang jatuh diblokir oleh awan berdarah,
tetapi volume awan berdarah itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Zhao Po menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya, saat tubuhnya melesat ke arah Zhao Lianyun seperti sinar cahaya merah. Pikiran Zhao Lianyun bergetar, tanpa sadar mengambil langkah mundur. Rantai perak yang bergerak di sekelilingnya bereaksi lebih cepat darinya, salah satu rantai melesat ke arah Zhao Po seperti naga yang menyerang. Zhao Po dengan cepat menghindar dan memilih arah lain untuk menyerang. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, rantai perak lainnya melesat ke arahnya. Zhao Po tidak punya pilihan selain mundur dan memilih arah lain lagi. Hal ini terulang beberapa kali, Zhao Po secara mengejutkan menyadari bahwa rantai perak ini dapat menyerang sendiri. Rantai ini dapat dikatakan memiliki sifat menyerang dan bertahan. Belum lagi betapa lincahnya rantai perak ini, mereka bahkan dapat berkoordinasi satu sama lain. Gadis kecil, jurus pembunuh bertahanmu cukup bagus. Zhao Po tidak dapat melihat hasil apapun, dia tidak terus mencoba dan mundur agak jauh, menggunakan metodenya untuk mengisi kembali awan darah yang menipis. Ini wajar saja, Zhao Lianyun memiliki banyak jurus pamungkas abadi, metode-metode ini dipilih khusus untuk Zhao Lianyun oleh Spirit Affinity House dan Heavenly Court. Jurus-jurus ini sangat cocok untuk pemula seperti Zhao Lianyun. Jurus pamungkas ini tidak hanya mudah dikendalikan, cedera akibat serangan balik jika gagal juga tidak parah, yang terpenting adalah jurus pamungkas ini sangat canggih. Meteor terus berjatuhan dengan deras. Zhao Po terus-menerus mengisi kembali awan darah di atasnya. Yu Yiyezi berada di sudut, menyembuhkan dirinya sendiri. Zhao Lianyun tidak menjawab, dia diam-diam terus mempersiapkan jurus pamungkas abadi ketiga. Hanya saja dua jurus pamungkas ini, hujan meteor dan rantai perak pengunci kehidupan, adalah yang paling banyak dia latih. Jurus ketiga ini sedikit lebih rumit daripada kedua jurus ini. Selama latihan normal, Zhao Lianyun hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk mengaktifkannya. Namun dalam pertarungan sesungguhnya, dia merasa harus mengeluarkan lebih banyak tenaga. Meskipun, saat ini, dengan perlindungan rantai perak pengunci kehidupan, lingkungannya mirip dengan lapangan pelatihan, kondisi mentalnya tidak sama, beberapa percobaannya telah berakhir dengan kegagalan. Gerakan pembunuh abadi lainnya. Tidakkah kau tahu gerakan pembunuh abadi tidak dapat digunakan dengan mudah? Semakin sering kau menggunakannya, semakin banyak peluang di mana kau akan mengekspos kelemahan. Biarkan aku mengajarimu cara bertarung. Zhao Po tersenyum sinis dan menerkam ke depan. Tapi kali ini, ketika dia telah mencapai setengah jalan, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi, Zhao Lianyun merasakan darah di seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kurang dari setengah cacing bu yang telah melonjak di lubang hantu Zhao Lianyun jatuh lagi karena gangguan itu. Di antara mereka, banyak bu fana hancur. Zhao Po adalah iblis abadi jalur darah, tetapi juga memiliki metode jalur suara yang membuat Zhao Lianyun lengah, bahkan Yu Yiyezi, yang telah menyembuhkan dirinya sendiri, terpengaruh. Seperti ini, Zhao Po terus menyerang Zhao Lianyun dari semua sisi sementara rantai perak pengunci kehidupan memastikan keselamatannya. Zhao Lianyun tidak berhasil mengaktifkan jurus pembunuh abadi ketiganya karena segala macam gangguan dari Zhao Po. Dia dipenuhi dengan rasa tidak berdaya, berpikir, orang ini memang seperti yang Yu Yiyezi gambarkan. Dia memiliki sejumlah metode yang semuanya biasa dan tidak dapat menghancurkan rantai perak pengunci kehidupanku. Tetapi dia sangat merepotkan, dia memiliki semua jenis metode yang muncul satu demi satu, menyebabkanku berulang kali gagal dalam mengaktifkan jurus pembunuh. Ini tidak akan berhasil, aku harus terus bertahan. Zhao Lianyun menguatkan tekadnya dan terus mencoba mengaktifkan jurus pembunuh abadi miliknya. Mungkin karena terlalu sering terhalang dan gagal, jurus itu malah meredam keinginannya dan memperkuat keyakinannya. Akhirnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang menusuk. Zhao Lianyun kemudian mengulurkan lengan kanannya, dan meludah ke telapak tangan kanannya, menyemburkan serangkaian api. Api itu berhenti di telapak tangannya, awalnya hanya bola api yang melayang di atas telapak tangan kanannya. Namun, dengan Zhao Lianyun yang terus menyemburkan api di tangannya mulai mengembang. Anehnya, api ini tidak mengembang secara keseluruhan, tetapi sisi kiri dan kanannya yang membesar. Tak lama kemudian, tongkat api terbentuk di tangan Zhao Lianyun. Tongkat itu membesar hingga menjadi sisi lengan orang dewasa.
Api yang membakar tongkat itu mulai menyusut. Beberapa napas kemudian, api yang berkobar itu benar-benar padam, karena mengembun menjadi tongkat yang tampaknya terbuat dari perunggu merah tua. Zhao Lianyun menutup mulutnya sebelum tiba-tiba membukanya, sambil menjerit keras, serang. Mengikuti suaranya, seberkas cahaya keemasan langsung melesat keluar dari mulutnya dan menghantam tongkat api itu. Tongkat api itu menyerap cahaya keemasan ini sepenuhnya. Cahaya keemasan itu bergerak cepat di dalam tongkat api itu sebelum akhirnya berhenti di kepala tongkat itu, dan perlahan berubah menjadi tombak tajam. Sekarang, tongkat api itu telah berubah menjadi tombak pendek berwarna merah tua keemasan. Jurus pembunuh abadi tombak matahari emas akhirnya berhasil diaktifkan. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Zhao Lianyun mengembuskan napas, dia dipenuhi dengan keyakinan. Tangan kanannya perlahan mengangkat tombak matahari emas itu dan menunjuk ke arah Zhao Pu, tekadnya membumbung tinggi. Zhao Pu tampak serius saat dia menatap tombak matahari emas di tangan Zhao Lianyun, memujinya, tombak yang mengesankan, baik suhu maupun cahayanya terkendali dengan baik, begitu meletus, tombak itu pasti akan sangat kuat. Tapi, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, memperlihatkan senyum seolah-olah rencananya telah berhasil. Dia berkata kepada Zhao Lianyun, tidakkah kamu merasakan sesuatu yang aneh sekarang? Apa? Baru saat itulah Zhao Lianyun merasakan sesuatu yang hangat mengalir di sisi bibirnya. Dia menyeka dengan tangan kirinya, itu adalah darah. Siapa yang tahu kapan dia mulai berdarah? Ini. Pupil mata Zhao Lianyun langsung mengecil hingga seukuran jarum pentul dan tubuhnya mulai gemetar. Ini jurus pamungkasku, Blood Drain. Hehehe, Zhao Pu tertawa terbahak-bahak. Ini tidak mungkin, kau jelas-jelas. Zhao Lianyun baru saja mengucapkan beberapa patah kata, ketika darah mulai mengalir keluar dari mulutnya, membuat gigi putihnya memerah. Hahaha, kau ingin mengatakan bahwa aku tidak menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan jurus pamungkas abadi. Sebenarnya, aku sudah mengaktifkannya, aku hanya mengubah metodenya. Zhao Pu tertawa, mungkinkah itu teknik yang dikabarkan, jurus split? Yu Yiyezi berteriak kaget, matanya terbuka lebar. Zhao Pu meliriknya, nak, kau cukup berpengetahuan. Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, tidak peduli aspek mana, semuanya sangat mendalam dan hebat. Memurnikan Gu melibatkan segala macam metode penyempurnaan. Menggunakan Gu secara alami juga sama. Di antara jurus pamungkas abadi, ada banyak metode dan teknik yang luar biasa. Misalnya, gerakan beruntun dari Blazing Heaven Demones. Dia bisa menggunakan 2 atau lebih gerakan pembunuh abadi jalur api satu demi satu, yang pada akhirnya menghasilkan efek yang lebih kuat. Contoh lain adalah gerakan varian Fang Yuan, Myriad Self, yang terbentuk dari konvergensi perbudakan dan jalur kekuatan, bisa menghasilkan sejumlah besar hantu jalur kekuatan untuk bertarung. Namun, Fang Yuan mampu menciptakan gerakan varian, gaya pertama Myriad Self, tangan raksasa jalur kekuatan. Gerakan varian ini menggunakan Myriad Self sebagai fondasinya, tetapi mampu menghasilkan efek ofensif yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sendirian. Dan metode yang digunakan Zhao Pu saat ini adalah jurus split. Jika dia langsung mengaktifkan pengurasan darah, itu pasti akan dirasakan oleh Zhao Lianyun yang sangat waspada, dan dia akan mengganggunya atau menghindar. Namun, Zhao Pu membagi jurus pembunuh abadi ini menjadi beberapa bagian, dan menggunakannya saat dia bertarung. Setelah dia melepaskan semua jurus split ini, dia mencapai efek pengurasan darah. Keuntungan dari metode ini jelas. Tidak ada indikasi jurus yang digunakan, yang membuatnya mustahil untuk dilawan. Sialan. Jadi dia bersembunyi dan berpura-pura, dia menyerang beberapa kali tetapi tidak menghancurkan pertahanan rantai perak pengunci nyawaku, itu sebenarnya karena dia diam-diam merencanakan. Saat ini, Zhao Lianyun menemukan bahwa dia tidak hanya berdarah dari mulutnya, darah mulai mengalir terus-menerus dari hidung dan telinganya juga. Matanya juga dipenuhi dengan beberapa jejak darah, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Jantung Zhao Lianyun berdebar kencang saat dia mengingat penampilan Yu Yiyezi. Aku masih terkena jurus itu. Jika terus seperti ini, bukankah aku akan berakhir seperti Yu Yiyezi? Dia benar-benar licik. Dalam kegelisahannya, Zhao Lianyun melemparkan tombak matahari emas ke arah Zhao Pu. Namun Zhao Pu sudah bersiap, dia sangat waspada terhadap tombak api Zhao Lianyun. Bahu Zhao Lianyun baru saja mulai bergerak, ketika dia sudah mulai bergerak.
Tombak matahari emas itu tidak memiliki kemampuan untuk mengunci target, tetapi sangat cepat, melewati Zhao Pu. Zhao Pu menjadi sangat ketakutan, tombak matahari emas itu menembus aula, melesat keluar aula sebelum meledak. Gelombang panas yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan api langsung membentuk bola kecil seperti matahari. Namun segera, matahari kecil ini menghilang sepenuhnya. Kekuatan seperti itu, jika itu benar-benar mengenaiku, tubuh Zhao Pu basah oleh keringat dingin, untungnya, mereka telah terkena seranganku. Oh, Yu Yezi mendesah dalam hati, dan berjalan menuju Zhao Lianyun, bersiap untuk bertarung bersamanya. Zhao Lianyun murung, moralnya anjlok tajam. Dia hanya memiliki sedikit pengalaman bertempur yang sesungguhnya, kondisi pikirannya mudah terpengaruh. Jurus pembunuh abadi ini, tombak matahari emas, merupakan keuntungan yang berharga, tetapi sekarang jurus itu disia-siakan olehnya. Luka-lukamu, Zhao Lianyun dengan cemas menatap Yu Yezi. Luka-luka Yu Yezi tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Zhao Pu tertawa, apakah kau pikir aku sengaja membiarkanmu pergi ketika aku membiarkanmu beristirahat dan menyembuhkan diri? Hehehe, selama kau terkena jurusku, kecuali aku secara pribadi membatalkan efeknya, metode normal tidak akan berguna. Kau sudah mencobanya, apakah Anda melihat adanya efek? Tapi aku cukup baik hati. Aku akan mengizinkan kalian berdua untuk menyerah, selama kalian berlutut dan memohon belas kasihan, memberiku gua abadi milikmu, aku akan menjadikan kalian sebagai budakku dan mengampuni nyawa kalian. Berhentilah bermimpi. Zhao Lianyun menggertakkan giginya, menolak undangan Zhao Pu. Zhao Pu mengabaikannya dan tertawa, pertempuran sudah diputuskan, apakah kau masih tidak menyadari situasimu? Orang bijak tunduk pada keadaan, kau masih muda, semuanya berakhir jika kau mati, tetapi kau masih akan memiliki harapan selama kau hidup. Yu Yezi mencibir, aku memang tidak dapat menyembuhkan luka-lukaku dan hanya bisa membiarkan darah terus mengalir. Tetapi aku telah memperoleh beberapa keuntungan. Aku telah menyimpulkan bahwa selama kami membunuhmu, luka-luka di tubuh kami akan sembuh dengan sendirinya. Hah, ekspresi Zhao Pu sedikit berubah, dia menilai Yu Yezi sekali lagi, nak, aku telah mengubah pendapatku tentangmu. Yu Yezi adalah seorang jenius jalur penyempurnaan Gu abadi, memiliki tingkat pencapaian yang sangat dalam di jalur penyempurnaan. Bahkan para dewa Gu tingkat 7 sering mendiskusikan masalah penyempurnaan Gu dengannya, dan bahkan meminta bimbingannya. Yu Yezi tidak hanya ahli dalam penyempurnaan Gu, ia juga ahli dalam menyimpulkan. Resep Gu, jalur penyempurnaan dan jalur kebijaksanaan saling berdekatan dan dapat saling berkoordinasi. Yu Yezi mampu menyimpulkan kebenaran dari luka-lukanya bersama dengan berbagai perilaku Zhao Pu. Kita harus membunuhnya sebelum semua darah kita terkuras. Jika ia tidak mati, kita akan mati. Yu Yezi mengirimkan suaranya kepada Zhao Lianyun. Mereka sudah dipaksa ke jalan buntu. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang tanpa rasa takut dan membunuh musuh agar berhak untuk bertahan hidup. Serang, Zhao Lianyun memanggil, dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Anak-anak sombong, aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Zhao Pu tertawa keras, dan dengan gagah berani menyerang ke depan, bertarung sebagai 1 lawan 2. Kedua belah pihak saling berhadapan, tidak ada yang menyerah selangkah pun. Rantai perak pengunci kehidupan bergerak maju mundur, Zhao Pu memiliki awan berdarah di atasnya dan 1 di bawah kakinya, dia menghindari 3 rantai dan segera meludahkan darah ke arah 3 rantai yang datang dari belakang. Darah mewarnai rantai perak, segera mengubahnya menjadi genangan darah. 8 gerbang pemurnian, gerbang ketiga, gerbang tangan, terbuka. Yu Yezi mengambil kesempatan untuk menyerang punggung Zhao Pu dari jauh. Segera, 2 siluet telapak tangan yang indah menghantam punggung Zhao Pu dengan kecepatan luar biasa. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Zhao Pu mengerang teredam, darah tiba-tiba terciprat keluar dari punggungnya dan menutupi luka-lukanya. Ekspresi sedikit terkejut melintas di wajahnya, saat dia berpikir, aneh, mengapa serangan anak ini jauh lebih kuat sekarang. Yu Yezi mungkin adalah Gu immortal jalur penyempurnaan, tetapi kekuatan tempurnya juga luar biasa. Selama dia diberi waktu, dia bisa menargetkan kelemahan lawannya dengan tepat. Terutama jurus pamungkasnya, Eight Refinement Guides,
jurus itu bisa berubah sesuai situasi dan melepaskan beberapa properti yang sangat efektif melawan musuh. Yu Yiyezi dan Zhao Lianyun tahu mereka tidak punya cara untuk mundur, dan langsung mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika manusia mempertaruhkan segalanya, bahaya mereka secara alami akan meningkat pesat. Sebaliknya, iblis abadi jalur darah Zhao Po tidak mau bertarung sampai mati, ia hanya perlu menunda beberapa saat dan ia bisa memperoleh kemenangan. Karena itu, untuk sesaat, Zhao Po malah ditekan oleh Zhao Lianyun dan Yu Yiyezi. Namun, pengalaman bertarung Zhao Po jauh lebih hebat daripada kedua dewa abadi benua tengah ini. Ia sangat licin, bergerak terus-menerus. Zhao Lianyun dan Yu Yiyezi melakukan segala yang mereka bisa tetapi tidak dapat menangkapnya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, situasi condong ke arah Zhao Po. Yu Yiyezi adalah yang pertama melemah dalam serangannya. Ia telah diserang jauh lebih awal daripada Zhao Lianyun dan telah menderita luka yang jauh lebih parah. Sekarang karena kehilangan banyak darah, ia jatuh pingsan. Temanmu mungkin telah meninggal karena kehilangan banyak darah, kau berikutnya. Kau juga tidak punya banyak waktu, mengapa kau tidak menyerang lebih sering? Zhao Po tertawa. Zhao Lianyun sedang dalam semangat yang rendah. Dia tahu Zhao Po sengaja memprovokasinya untuk mengganggu pikirannya, tetapi dia tidak dapat menenangkan pikirannya dan menjadi semakin gelisah. Darah mulai mengalir keluar dari matanya, penglihatannya benar-benar kabur dan merah. Yang lebih mengerikan, darah tidak hanya mengalir keluar dari 7 lubangnya, tetapi juga dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Sialan, sialan, pusing yang hebat terus-menerus menyerang Zhao Lianyun, seluruh tubuhnya mulai bergetar dan goyah. Akhirnya, Zhao Po mengirim serangan jarak jauh yang membuat Zhao Lianyun terpental. Dia jatuh ke tanah dan berguling 3 kali sebelum berhenti. Sialan, Zhao Lianyun mendorong tanah dengan tangannya dan mencoba berdiri, tetapi dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan tidak memiliki kekuatan tersisa di dalam dirinya. Dia bahkan tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Sudah berakhir, Zhao Po melipat tangannya di dadanya, saat dia berjalan perlahan menuju Zhao Lianyun dan menatapnya. Darah itu mengalir keluar terus-menerus dari tubuh Zhao Lianyun. Segera, genangan darah terbentuk di sekelilingnya. Zhao Lianyun telah menjadi orang yang berlumuran darah di kolam ini, darah mengalir dari matanya bersama dengan air matanya. Apakah sudah berakhir? Disinilah aku jatuh. Darah, aku tidak takut sedikit pun kali ini, Hong Yun. Zhao Lianyun mengingat sebuah adegan di masa lalu. Itu terjadi selama pertempuran untuk Istana Kekaisaran. Zhao Lianyun telah kehilangan perlindungan dari ayahnya, dan tanpa sengaja berubah menjadi alat politik untuk menikah dengan tuan muda suku Wei, dan tidak punya pilihan selain bergantung pada Ma Hongyun. Selama satu pertempuran, Zhao Lianyun sayangnya tertembak di paha oleh anak panah yang jatuh. Darah mengalir. Aku akan mati, sangat menyakitkan. Aku akan mati. Zhao Lianyun terbaring di dalam kereta, berteriak dan menangis. Jangan ribut, Nona Xiaoyun, kau tidak akan mati. Ini hanya luka kecil. Ma Hongyun dengan cekatan membalut lukanya sambil menghiburnya. Darah, banyak sekali darah. Tidakkah kau tahu aku pusing saat melihat darah? Aku tidak pernah menderita luka seberat ini. Zhao Lianyun mengerang. Bagaimana kau bisa begitu mudah mual? Luka adalah hal yang wajar bagi orang-orang di dataran utara. Seringkali, bekas luka merupakan sumber kejayaan dan simbol prestasi kita. Zhao Lianyun memutar matanya, kau tahu bagaimana menghibur orang. Bagaimana mungkin aku begitu tidak beruntung? Hahaha, Ma Hongyun tertawa keras, dengan ceroboh menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Zhao Lianyun menjerit kesakitan, bersikaplah lebih lembut. Lagi pula, apa yang kau tertawakan? Aku telah menderita luka yang begitu serius dan kau tampak sangat bahagia. Ma Hongyun dengan cepat melambaikan tangannya, tetapi masih tertawa, aku tidak menyombongkan diri, hanya saja menurutku Nona Xiaoyun benar-benar imut. Kau biasanya bertingkah seperti orang tua, dan membuat orang-orang kagum. Tetapi baru sekarang aku benar-benar merasa kau adalah adik perempuan yang lebih muda dariku. Petik 2. Kau benar-benar menjadi sombong. Zhao Lianyun baru saja akan meledak, ketika tiba-tiba, Ma Hongyun menyentuh dahinya. Zhao Lianyun linglung. Entah mengapa, ia merasakan kehangatan. Ma Hongyun mengabaikannya, tidak ada demam, ini bagus. Nona Xiaoyun, kau tidak boleh begitu mudah mual.
Menderita beberapa luka dan mengeluarkan sedikit darah bukanlah apa-apa. Jika kau berteriak sekeras itu lagi, orang-orang akan mengejekmu. Ingatannya berakhir di sini. Ejekan, kau seharusnya tidak bisa mengejekku sekarang, kan? Dasar bocah, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Aku benar-benar menghabiskan semua darahku untuk menyelamatkanmu. Sungguh aneh. Aku benar-benar rela mengirim diriku sendiri untuk mati demi seseorang. Jadi, bahkan jika aku mati, aku rela melakukan ini. Pikiran seperti itu muncul di benak Zhao Lianyun. Mati, Zhao Pu berteriak keras dan menusuk ke depan dengan tangannya seperti pisau tajam. Pukulan yang mematikan. Jika pertempuran ini benar-benar terjadi, itu akan menembus kepala Zhao Lianyun seperti tahu. Namun tepat pada saat ini, sebuah cahaya yang kuat meledak dari tubuh Zhao Lianyun. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Zhao Pu tidak punya pilihan selain menutup matanya dan melangkah mundur. Ini, mengapa ada cahaya yang begitu kuat? Tidak mungkin, aura ini, sangat kuat. Ah, Zhao Pu menjerit memilukan. Seluruh tubuhnya tidak bergerak dalam cahaya. Segera, dia seperti salju yang mencair di bawah terik matahari, hancur total. Pada saat yang genting, Gu Abadi Cinta menunjukkan kekuatannya sekali lagi, langsung membunuh Zhao Pu. Dataran utara, di kedalaman palung bumi. Ying Wuxie, di mana kau akan bersembunyi sekarang? Wujud pedang naga Fang Yuan meraung di palung bumi, suaranya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di mana-mana. Mengandalkan sensasi keberuntungan Qi, Fang Yuan telah bergerak dengan kecepatan ekstrim dan akhirnya sampai di sini. Dari dalam kegelapan, sebuah kota raksasa perlahan bangkit. Ying Wuxie berdiri di atas kota raksasa itu. Aku telah menunggu cukup lama. Ying Wuxie berbicara, tatapannya tenang dan nadanya acuh tak acuh. Sinu sudah mati, kau ingin melawanku hanya dengan kalian berempat dan rumah Gufana ini. Fang Yuan mencibir. Kota raksasa aliran gelap sangat besar dan tampak megah, tetapi itu hanya rumah Gufana, bukan rumah Gu Abadi. Tidak mudah untuk membentuk rumah Gu Abadi. Sekte bayangan memiliki banyak Gu Abadi, tetapi mereka juga tidak bisa begitu saja meningkatkan kota raksasa aliran gelap menjadi rumah Gu Abadi. Jika mereka memiliki rumah Gu Abadi, Fang Yuan akan merasa sangat khawatir. Karena kekuatan rumah Gu Abadi meningkat seiring dengan jumlah esensi abadi yang dikeluarkan. Fang Yuan pernah menggunakan esensi abadi matahari raksasa untuk mengendalikan tahap duel kekacauan anggun dan bersinar dalam pertempuran Gunung Yitian. Tetapi kota raksasa aliran gelap hanyalah rumah Gufana, dan itu sama sekali tidak cukup untuk membuat Fang Yuan takut. Lalu bagaimana jika kau menambahkanku? Sosok kedua muncul di atas kota raksasa aliran gelap. Orang ini hanya seorang Gu Abadi peringkat 6, tetapi dia adalah kenalan lama, Fang Yuan. Itu adalah mata-mata yang dimasukkan sekte bayangan ke sekte Langya, jalur penyempurnaan Gu Abadi rambut ke-6. Tatapan Fang Yuan menjadi sedikit gelap. Fang Yuan tidak terlalu memikirkan kekuatan rambut ke-6. Tetapi rambut ke-6 dan Fang Yuan adalah anggota sekte Langya, keduanya memiliki perjanjian aliansi jalur informasi. Hal ini membuat Fang Yuan sangat tidak nyaman untuk melawan Six Hair, dengan sedikit saja kecerobohan, dia akan menderita serangan balik dari perjanjian aliansi jalur informasi dan terluka. Namun, Fang Yuan telah mempersiapkan diri secara mental untuk kemunculan Six Hair. Mati. Fang Yuan mengayunkan ekor naganya, langsung menyerang ke depan. Dark Flow Giant City dengan cepat bergerak mundur, dan pada saat yang sama, gerakan pembunuh medan perang bangkit dan sejumlah besar gurita yaksa mendekat. Statusmu telah membuat Fang Yuan ragu-ragu. Kita hanya perlu menunda beberapa waktu dan kita dapat menggunakan Omnidirectional Travel lagi. Ying Wuxie menepuk bahu rambut ke-6. Tuan, Anda harus beristirahat, biarkan saya yang mengurus ini. Kata si rambut ke-6 kepada Ying Wuxie. Ying Wuxie mengangguk dan memasuki kota raksasa aliran gelap. Itu adalah rumah jagal. Meskipun ada banyak gurita yaksa, mereka tidak sebanding dengan Fang Yuan. Naga pedang kuno itu menimbulkan badai berdarah, mengamuk di sekitar medan perang. Kota raksasa aliran gelap berada dalam pandangannya, tetapi Fang Yuan tidak berani menggunakan napas naga dengan sembarangan, akan buruk jika dia membunuh si rambut ke-6 secara tidak sengaja. Dia sendiri yang akan menderita. Dia, bahkan mungkin diserang balik oleh Ying Wuxie dan yang lainnya karena itu dan kehilangan nyawanya di sini.
Ying Wuxie dan yang lainnya berada dalam situasi yang buruk, tetapi Fang Yuan tidak optimis secara membabi buta. Dia tahu dia berada di atas angin, tetapi belum dapat mengubahnya menjadi dominasi yang menghancurkan. Terutama ketika ada Bai Ningbing, yang dapat berubah menjadi negara Bai Xiang, dan Ying Wuxie, yang telah memimpin jiwa ke dalam mimpi. Meskipun yang pertama hanya memiliki kultivasi tingkat 6 dan yang terakhir memimpin jiwa ke dalam mimpi belum lengkap. Jalur informasi, kapan aku bisa terbebas dari batasannya? Fang Yuan merasa kesal. Jalur informasi adalah masalah yang terus-menerus mengganggunya. Fang Yuan juga telah berusaha keras, tetapi karena tidak ada pertemuan yang kebetulan, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Si rambut keenam memimpin pertempuran, strateginya bukanlah untuk menang, tetapi untuk tidak membuat kesalahan. Setelah Fang Yuan membunuh gelombang gurita yaksa, kera iblis pemanjat dinding mulai bermunculan. Kera-kera ini juga merupakan binatang buas dari palung bumi, tidak kalah dengan gurita yaksa. Setelah gelombang kera iblis pemanjat dinding ini disingkirkan, Fang Yuan diserang oleh sekelompok besar ular api merah. Kelompok binatang buas ini mungkin semuanya dikendalikan oleh divisi aliansi zombie dataran utara. Misalnya, gurita yaksa mungkin milik komandan naga zombie abadi peringkat 7 Yecha. Divisi aliansi zombie di wilayah lain semuanya dikepung, hanya di pihak aliansi zombie dataran utara mereka mengandalkan palung bumi untuk bertahan sampai sekarang. Tidak hanya binatang buas yang terpencil ini, melihat penampilan Hei Lowland sebelumnya, mungkin ada juga Gu abadi. Jika demikian, aku harus mengevaluasi ulang kekuatan tempur Ying Wuxie dan yang lainnya. Namun, tidak mungkin untuk memahami gerakan pembunuh abadi dalam waktu singkat, hanya dengan Gu abadi, ketika ada konflik antara tanda Dao. Fang Yuan menganalisis situasi saat bertarung. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Pada saat ini, sekelompok besar binatang buas yang terpencil berlari kencang menuju Fang Yuan. Kuda-kuda ini sangat aneh. Mereka memiliki sepasang tanduk domba di kepala mereka, seluruh tubuh mereka tampak seperti arang yang terbakar, mereka mengeluarkan asap tebal dari hidung mereka dan ekor serta anggota tubuh mereka terbakar dengan api merah kusam. Hah, anak kuda iblis mimpi buruk binatang buas yang terpencil. Fang Yuan tertegun, sebelum mengenalinya tak lama kemudian. Jadi sepertinya, anak kuda iblis mimpi buruk telah muncul selama periode waktu ini. Terlebih lagi, dalam jumlah yang sangat banyak. Fang Yuan sangat gembira. Kuda iblis mimpi buruk adalah binatang buas terpencil jalur mimpi. Binatang buas terpencil ini sangat umum selama kehidupan pertamanya selama 500 tahun. Tetapi sekarang pada saat ini, itu sangat langka. Fang Yuan mengira kuda ini belum muncul. Waktu berubah, manusia berubah dan dunia juga berubah. Banyak bahan Gu punah, yang menyebabkan penurunan jalur kekuatan, jalur Qi, dan jalur lainnya. Demikian pula, banyak bahan Gu baru terus terbentuk. Jalur mimpi. Jalur ini baru saja mulai berkembang menjelang akhir kehidupan pertama Fang Yuan. Saat ini, semua Dewa Gu sedang menelitinya, meskipun mereka membuat beberapa keuntungan, mereka sangat kecil dan hampir tidak dapat dianggap apa-apa. Hanya setelah beberapa ratus tahun banyak bahan Gu jalur mimpi mulai muncul, kuda iblis mimpi buruk adalah salah satunya. Fang Yuan yakin bahwa kuda-kuda iblis mimpi buruk tidak ada saat ini. Namun, sekelompok kuda-kuda iblis mimpi buruk ini membuatnya menyadari bahwa perkiraannya salah total. Untung saja aku salah. Aku harus mendapatkan kuda-kuda iblis mimpi buruk ini. Fang Yuan sangat senang. Apa arti binatang buas jalur mimpi? Sejumlah besar material Gu jalur mimpi. Mengapa Fang Yuan bersusah payah menyelami mimpinya sendiri? Itu untuk mengumpulkan material jalur mimpi. Jika dia memiliki kuda-kuda iblis mimpi buruk ini, Fang Yuan dapat memotong daging kuda-kuda liar ini dan memurnikan sejumlah besar Gu fana jalur mimpi, dan bahkan Gu abadi jalur mimpi. Ketika dia menjelajahi alam mimpi raksasa di perbatasan selatan, mengapa dia tidak dapat menggunakan Unravel Dream sebanyak yang dia suka? Mengapa dia harus merencanakan dengan hati-hati setiap kali menggunakannya? Sederhananya, bukankah itu karena dia tidak memiliki cukup Gu fana jalur mimpi? Efisiensi pemurnian Gu fana jalur mimpi saja benar-benar terlalu rendah. Semua kuda-kuda iblis mimpi buruk ini milikku. Fang Yuan mulai menangkap kuda-kuda iblis mimpi buruk ini. Wujud naga pedang kuno miliknya sangat cepat, bermanuver di sekitar kuda-kuda iblis mimpi buruk ini tanpa halangan.
Fang Yuan mencoba untuk membuat kuda-kuda iblis mimpi buruk ini pingsan, dan kemudian mengangkat mereka ke dalam celah abadi yang berdaulat. Namun, Sekte Bayangan jelas telah mempersiapkannya dan telah membuat beberapa pengaturan pada kuda-kuda iblis mimpi buruk ini. Fang Yuan berusaha keras, tetapi akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat menangkap kuda-kuda iblis mimpi buruk ini hidup-hidup. Paling-paling, ia dapat membunuh mereka dan mendapatkan mayat mereka. Namun meskipun demikian, Fang Yuan mendapatkan panen yang sangat besar. Setelah membunuh kuda-kuda iblis mimpi buruk ini, Fang Yuan kemudian membantai beberapa gelombang kelompok binatang buas terpencil berikutnya, di antaranya adalah binatang buas terpencil kuno juga. Kekuatan pertempuran Fang Yuan sudah berada di lapisan atas peringkat 7, baik itu kelompok binatang buas terpencil atau gerakan pembunuh medan perang, mereka bukanlah ancaman bagi Fang Yuan. Kota raksasa aliran gelap tidak memiliki persediaan kelompok binatang buas terpencil yang tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Fang Yuan telah membunuh semua kelompok binatang buas, dan ia menghabiskan beberapa waktu untuk menghancurkan gerakan pembunuh medan perang, menghancurkan kota raksasa aliran gelap. Namun, banyak waktunya yang terbuang sia-sia, Ying Wuxie dan yang lainnya sudah pergi. Six Hair tetap tinggal, seperti Sinu, untuk menahan Fang Yuan. Kultivasi Six Hair tidak dapat dibandingkan dengan Sinu, tetapi ia memiliki keuntungan besar. Ia menatap Fang Yuan tanpa rasa takut, apakah kau berani membunuhku? Apa gunanya membunuhmu? Tunggu sampai aku membunuh Ying Wuxie dan membiarkanmu jatuh dalam keputusasaan dan penderitaan. Fang Yuan tersenyum sinis, saat tubuh naganya terangkat dan terbang keluar dari palung bumi. Si rambut keenam yang berwajah pucat tertinggal, bersama dengan kota aliran gelap yang hancur. Dataran utara sangat luas, meskipun mereka memiliki perjalanan omnidirectional, tanah terberkati gunung salju berada di ujung barat laut. Perjalanan omnidirectional tidak dapat digunakan terus-menerus, sementara Ying Wuxie bergegas menuju tanah terberkati gunung salju, Fang Yuan menyusul mereka sekali lagi. Mari kita lihat siapa yang akan membantumu kali ini. Naga pedang kuno itu bergegas mendekat. Pimpin jiwa ke dalam mimpi. Ying Wuxie mengaktifkan jurus pembunuh abadinya. Fang Yuan terkena serangan lagi. Namun, alam mimpi ini ternyata sangat dalam, dia harus menggunakan Unravel Dream untuk menghancurkan alam mimpi dan kembali ke kenyataan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan segera merasakan sesuatu yang mencurigakan. Ini agak di luar dugaannya, menyebabkan dia menderita kerugian kecil. Ying Wuxie tertawa, aku mengorbankan semua kuda iblis mimpi buruk tadi. Apa kau pikir bahan abadi jalur mimpi ini bisa diambil dengan mudah? Aku akan memberimu saran, jangan kejar kami, jika kau terus mengejar, bahkan jika kau memiliki elang surgawi tingkat atas, kau akan kehilangan nyawamu. Dasar licik. Fang Yuan mendengus. Terlepas dari niat apa yang dimiliki Ying Wuxie, apakah itu provokasi atau penyelidikan, Fang Yuan memutuskan untuk berhenti mengejar untuk saat ini. Alam mimpi terus-menerus mengganggunya, ia harus melewati seluruh alam mimpi, baru kemudian ia bisa sepenuhnya terbebas dari kekhawatiran. Tidak diragukan lagi, menuntun jiwa ke dalam mimpi benar-benar merepotkan. Meskipun Fang Yuan telah mengungkap mimpi, ia tidak dapat menyelesaikannya dalam satu kali percobaan, dan harus melewati semua tahapan alam mimpi. Di dalam mimpi, perbatasan selatan, fajar, embun basah dan kabut gunung yang tebal seperti awan menghasilkan perasaan yang menyedihkan. Kafilah pedagang tidak terus bergerak dalam kabut tebal di gunung ini kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Fang Yuan muda sedang duduk di samping ranjang sederhana. Gu Master Big Beard sedang berbaring di ranjang, dan sudah hampir meninggal. Fang Yuan, terima kasih atas ramuan obatnya. Gu Master Big Beard berbicara dengan suara yang sangat lemah. Fang Yuan merasa sangat tercekik, saat dia terisak, Paman Big Beard, kamu akan sembuh. Gu Master Big Beard menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku tidak sembuh dari lukaku? Jangan menangis, nak, menangis tidak ada gunanya bagi kita. Aku dulu muda sepertimu, dan punya impian besar. Sayangnya, bakatku terlalu buruk, dan akhirnya aku tenggelam dalam kondisi saat ini. Hehe, dunia ini terlalu besar, sementara kita terlalu kecil. Ketika aku masih kecil, aku ingin menjadi pahlawan agung, seperti tokoh-tokoh legendaris dari jalan yang benar. Ketika aku masih muda, aku ingin menjadi pemimpin klan. Ketika aku dewasa, aku puas menjadi tetua klan. Ketika aku menjadi pria parubaya, aku diasingkan dari klan,
aku merasa bahwa aku bisa hidup sendiri dengan baik, aku puas hanya dengan membesarkan cacingku dan diriku sendiri. Petik 2. Apakah kau tahu apa yang aku inginkan sekarang? Fang Yuan menangis pelan, apa? Aku hanya ingin berbaring dengan tenang di dalam ruangan yang tenang dan perlahan mengingat masa lalu, sampai kematian datang menjemputku. Gu Master Big Beard memiliki ekspresi mengejek diri sendiri. Petik 2. Lalu, haruskah aku pergi? Fang Yuan tidak tahu harus berbuat apa. Pergi, biarkan aku di sini sendirian, aku tidak ingin orang lain melihat penampilanku yang sekarat. Gu Master Big Beard berkata. Fang Yuan perlahan berdiri dan dengan ragu berjalan ke pintu. Pada saat ini, Gu Master Big Beard berbicara sekali lagi, kau pasti sudah membaca lebih besar dari. Ada bab yang menceritakan kisah tentang Miniman yang keluar dari Ordinary Abyss. Kita semua adalah Miniman, dan kita semua ingin keluar dari Ordinary Abyss. Oh, kau harus terus maju, Fang Yuan. Teruslah hidup, teruslah bertahan. Sangat disayangkan bahwa semua gu milikku hancur dalam pertempuran. Ini adalah saranku untukmu, satu-satunya hadiahku. Bagi kami, karakter minor, menangis tidak ada gunanya, tidak ada yang akan mendengar kami bahkan jika kami berteriak, kami hanya bisa bertahan sendiri. Bertahanlah sampai kau mencapai prestasi besar, menjadi luar biasa. Atau, hadapi kematian,